sudah siap beribadah? Pastikan adik-adik semua sudah mandi, sudah pakai baju dengan rapi. Adik-adik tahu enggak? Kalau beribadah itu kita berarti memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita punya aturan kalau mau beribadah. Nomor 1, duduk yang manis. Sit nicely. Nomor 2, tidak boleh makan dan minum. Don't eat and drink. Nomor 3, tidak boleh bermain sendiri. Don't play, don't play, don't play. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, semuanya bersuka ya Kak ya? Pasti. Wah, adik-adik juga bersuka. Yang bersuka katakan yes. Yes, oke. Hari ini kita mau ibadah sama-sama. Nanti Kak Ria akan pimpin doa. Silakan Kak Ria. Oke, adik-adik, yuk sikap yang paling baik kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat sore ini. Terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk beribadah. Berkatilah Tuhan ibadah kami mulai dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan nama-Mu yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan Amin. Oke, sore hari ini kita mau belajar satu lagu. Judulnya Halo, Hello, Ola, Ola. Kita belajar sama-sama ya. Nanti teman-teman di rumah tirukan gerakan Kak Lia. Siap? siap dong Kak. Oke. Ikuti gerakan Kak Lia ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cukup bentar, bisa ya? Bisa? Bisa? Gampang ya? Kita ulangi lagi. Siap ya? Yo! Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu semua? Semua bersuka, semuanya senang sebab Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Lagi ya, yo. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu semua? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Lagi ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu semua? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, ya sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu, sebab Yesus besertamu. Lagi ya, sebab Yesus besertamu. Amin, amin, amin. Kalau Tuhan Yesus beserta dengan kita,
Boleh sedih nggak Kak? Gak boleh dong, Nggak harus senang boleh. terus. Boleh susah nggak Kak? Gak boleh kakak, Oh, nggak boleh. harus bersuka. Harus bersuka cita. Iya. Kita mau angkat pujian lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya bisa? Bisa pastinya. Bisa. Oke, kita mulai ya. Adik-adik pastikan semuanya berdiri ya. Siap Kak Ria. Oke, siap mendaki gunung? Siap. Siap ya, turun lembah? Siap dong. Yeay, siap terbang kakak. Siap dong. Keren. Oke. Kalau lagi di sungai ngapain kak? Dayung, Kak, dayung. Kapalnya, perahunya di dayung Kak. Oke, kita sama-sama mendayung, sama-sama menyelam, sama-sama mendaki. Siap memuji Tuhan ya. Kita mangkat pujian. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Oke, kita mendaki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, Yesus selalu ada. di duka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lagi ya, ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan dong, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sudah capek belum kakak? Belum dong. Belum dong. Adik-adik udah capek belum? Belum dong. Oh belum katanya. Iya. Oke Kak, hari ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Siap kakak. Semuanya dalam sikap yang baik, kita mau menyembah Tuhan. Oke, yuk kita mau datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Amin. Kami bersyukur karena Engkau selalu beserta dengan kami. Amin. Di dalam keadaan apapun Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa.
pujian ini dari awal ya. Kita sama-sama belajar. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sama-sama yuk kita mau angkat pujian ini, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu. Kami bersyukur jikalau kami bisa ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ya, ketemu lagi sama Kak Joni. Dan hari ini Kak Joni kabarnya luar biasa, sehat. Kalau kalian gimana di rumah? Kabarnya baik-baik saja kan? Oke, kakak senang sekali. Semuanya sehat-sehat dan bisa beribadah dengan teman-teman secara online. Nah, adik-adik, hari ini Kak Joni bawa apa ini ya? Ini bawa tongkat ya, ini tongkatnya Daud. Nah, hari ini Kak Joni mau bercerita nih sama adik-adik yang ada di rumah. Tapi sebelumnya itu Kak Joni mau kasih peraturan terlebih dahulu ya. Yang pertama ya, duduk yang manis. Yo, duduk yang manis siapa sikapnya? Duduk. Waduh, Kak Joni nggak ada tempat duduk ini, nggak bisa duduk, harus berdiri ini ya. Kalian di rumah duduk yang manis, dengarkan dengan baik, nggak boleh toleh kanan kiri, lihat sana sini, lihat cicak di atas. Yang baik ya. Terus nggak boleh bawa makanan sambil makan-makan. Sama seperti kalau kita ibadah tatap muka. Nah, habis gitu nggak boleh ganggu-ganggu adik atau kakaknya di rumah. Kalau perlu mama sama papa diajak untuk beribadah. Nah, diajak, "Ma, Pa, ayo ibadah sama aku." Supaya
Kita rame nih ibadahnya bareng-bareng di rumah. Nah diajak ya mama sama papanya ya. Ibadah sama-sama ya. Secara online nggak apa-apa diajak semuanya. Kakak adik juga diajak ya. Oke, mau ya ngajak mama papa sama adik kakaknya ya. Oke, kakak tos dulu dong dari sini. Yuk. Ya, lagi. Ya, lagi. Ya, tepuk tangan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini tuh Kak Joni mau membawakan firman tentang Daud. Ya, Daud ini ngapain ya? Adik-adik, ternyata Daud ini hidupnya itu disertai sama Tuhan. Loh, iya tak Kak? Iya. Daud itu hidupnya itu disertai sama Tuhan. Sejak kapan ya? Sejak dia kecil sampai dia menjadi raja. Hidupnya itu penuh dengan pertolongan. Siapa yang menolong Daud? Siapa? Tuhan, betul. Yang menolong Daud itu Tuhan. Dan dia juga selalu mengucap syukur sama Tuhan. Karena hidupnya ditolong oleh Tuhan. Nah, kalau kita ditolong oleh seseorang, apa yang kita lakukan adik-adik? Mengucap terima kasih ya, bersyukur ya. Kalau kita punya orang-orang yang di sekitar kita itu suka menolong. Nah, sebelumnya itu kakak mau bercerita nih tentang Daud waktu dia kecil. Nah, sejak dia kecil dia itu sudah bekerja adik-adik. Masa sih Kak? Iya, dia itu sudah bekerja. Bekerja di mana coba? Ayo tebak. Karena kakak ini bawa apa ini? Tongkat. Buat apa? Buat cocok tanam? Bukan. Buat apa ini namanya? Nyogrok mangga. Bukan. Buat apa tongkatnya? Hah? Tongkatnya ini buat ngantol domba-dombanya yang nggak nurut itu loh. Ingat gak cerita itu? Nah, dombanya ada berapa? Satu apa lebih dari satu? Lebih dari satu, ya. Nah, dombanya itu dikemanain sama Daud, teman-teman? Dibawa kemana? Dibawa ke tempat yang ada makanan dan minumannya. Di mana yuk? Ke KFC, ke McD, ke restoran? Bukan. Dombanya dibawa kemana yuk? Kalau domba itu makan apa? Makan rumput ya. Tentunya Daud itu membawa domba-dombanya ini ke padang rumput dan tentunya di situ juga ada minumnya, ada airnya juga. Kira-kira makan dan minumnya itu banyak enggak ya? Banyak. Kalau sedikit nanti kasihan, dombanya lapar ya. Nanti makan apa coba? Ya, dombanya dibawa ke sana. Nah, domba itu selain butuh makanan sama minuman adik-adik, dia butuh apa lagi ya? Coba. Ayo dipikir. Butuh apa ya? Domba itu selain butuh makan sama minum. Butuh apa? Masa butuh pakaian? Ya enggak dong. Masa domba butuh pakaian? Kan dia sudah punya bulu. Butuh apa coba? Ayo, butuh apa? Butuh dilindungi ya. Butuh dilindungi. Siapa yang melindungi ya? Hah? Siapa yang melindungi? Ya Daud, ya gembalanya. Daud itu bekerja sebagai gembala. Nah, gembala itu apa sih? Gembala itu adalah orang yang pekerjaannya untuk menggembalakan atau membawa ternaknya itu dibawa ke suatu tempat, yaitu padang rumput yang hijau, supaya dia bisa makan di situ dombanya dan minum di situ. Nah, tadi kakak bilang selain butuh makan dan minum, dombanya itu butuh perlindungan. Ya, perlindungan dari apa? Dari hewan-hewan buas. Nah,
pada waktu itu Daud menghadapi seekor apa? Singa, ya. Singa itu hewan buas apa hewan jinak? Buas. Ada yang jinak Kak? Iya, itu kan yang sudah dilatih. Dia ada yang jinak. Tapi pada waktu itu Daud menghadapi singa yang buas. Yang mau ngapain? Ngajak bermain domba? Bukan. Yang mau memakan dombanya. Sehingga Daud sebagai gembala yang baik, ya, seperti Tuhan gembala yang baik. Daud itu, ya, dia melindungi dombanya dan menyingkirkan si singanya. Akhirnya singanya tidak bisa memakan dombanya Daud. Nah, dari situ Daud itu adalah seorang gembala yang baik, sama seperti Tuhan. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Jadi Tuhan itu tempat perlindungan. Nah, kalau Daud tadi tempat perlindungan domba-dombanya, tapi kalau Tuhan itu tempat perlindungan kita, yang menolong kita. Nah, lanjut. Nah, ketika bangsa Israel ini menghadapi bangsa Filistin, ya, berperang melawan bangsa Filistin. Nah, adik-adik tahu enggak? Bangsa Filistin itu kan bangsanya besar-besar, tinggi-tinggi. Enggak kayak Kak Joni, ya. Tingginya itu 2 kali lipatnya Kak Joni. Dan badannya itu besar. Bajunya aja itu pakai baju baja, baju yang terbuat dari logam itu ya. Semua terus pakai ketopong, pakai perisai, bawa pedang. Nah, bangsa Filistin. Nah, beda dengan bangsa Israel. Ketika dia melihat bangsa-bangsa Filistin ini besar-besar, tinggi-tinggi, adik-adik, mereka takut, nggak ada yang berani. Nah, di sini siapa yang berani melawan bangsa yang besar itu? Angkat tangan. Berani ya lawan ya, seperti Goliat. Ya enggak? Berani enggak? Berani, karena kita punya Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel itu enggak berani, tapi ada satu orang yang berani melawan Goliat. Siapa dia? Daud. Nah, Daud. Orang-orang pada kaget. Masa sih Daud itu berani? Masa sih Daud yang kecil itu berani melawan Goliat yang badannya segede itu? Padahal Daud loh gak pernah dia itu berperang melawan apa-apa. Dia itu cuma penggembala kambing, penggembala domba. Masa dia mampu melawan Goliat? Nah, karena Tuhan itu berkenan sama Daud, Tuhan itu selalu menyertai Daud. Buktinya, ketika Daud itu berperang melawan Goliat, Daud disertai enggak? Disertai enggak? Disertai. Tuhan menolong Daud. Nah, berterima kasih ya, punya Tuhan yang luar biasa. Seandainya Daud enggak ditolong sama Tuhan, apakah Daud bisa menang? Tidak bisa. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Nah, habis gitu penyertaan Tuhan di mana lagi ya? Tadi Daud itu disertai pada waktu dia menghadapi Goliat. Yang pertama tadi Daud disertai ketika dia menghadapi singa. Yang kedua Daud disertai pada waktu dia menghadapi Goliat. Yang ketiga, ketika dia menghadapi Saul. Saul ini siapa? Mertua dari Daud. Nah, waktu itu Saul adalah raja. Daud belum menjadi raja. Dia adalah kepala perwira di medan peperangan, Daud ini. Karena dia tadi menang melawan Goliat, akhirnya dia itu diangkat menjadi kepala perwira di medan peperangan. Nah, di situ Tuhan selalu menyertai Daud, ya,
Tuhan selalu menyertai Daud. Apapun yang dilakukan oleh Daud ketika dia maju di medan peperangan, Tuhan selalu memberi kemenangan adik-adik. Ya, memberi kemenangan. Itulah di situ akhirnya timbul iri dengki oleh siapa? Saul kepada Daud. Loh, Daud ini kok semakin hari ini semakin luar biasa. Akhirnya Saul itu iri sama Daud. Kemudian Saul berusaha untuk membunuh Daud. Tapi Tuhan selalu menggagalkan rencana Saul. Dan Daud tetap hidup, malah tambah hari dia tambah disertai oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita itu belajar percaya hari ini bahwa segala apapun yang kita hadapi di depan kita, di dalam hidup kita, kita itu selalu percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, sama seperti Daud. Dalam keadaan apapun, ya, Daud selalu ditolong, disertai. Nah, kalau orang ditolong pasti dia mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Sama dengan hidup kita, adik-adik. Coba kita renungkan hari ini. Apa sih yang dapat kita bisa rasakan supaya kita bisa berterima kasih? Apa sih yang Tuhan sudah beri sama kita? Contohnya, satu misalnya, kalau kita bangun tidur, kita bisa ini ya, apa ini? Bernafas, betul. Terus bangun tidur bisa bernafas, terus bisa membuka apa ini? Mata. Terus bisa melulet, bisa melulet ya. Enak enggak bisa melulet? Enak. Badannya ternyata sehat, bisa bernafas. Bisa membuka mata kita. Akhirnya aku bisa bangun. Ya, ditambah 1 hari umur kita untuk bisa melewati hari ini. Nah, berterima kasih. Kita enggak nyadar kalau kita bisa bernafas. Ya, kalau kita tidur, sadar enggak kalau kita bernafas? Enggak sadar. Kalau kita udah tidur merem gini ya, kita udah enggak sadar kalau kita ini masih diberi nafas sama Tuhan. Matanya tertutup tapi nafasnya tetap terus jalan. Ya, itu berterima kasih sama Tuhan. Ada lagi yang lain. Hari ini kita mengucap syukur masih bisa makan. Ya, makan yang enak, bisa minum. Terus apa lagi? Masih bisa sekolah. Ya, masih bisa sekolah. Meskipun sekolahnya itu online. Nah, bersyukur kan masih bisa sekolah. Masih banyak loh teman-teman kita yang gak bisa sekolah seperti kita. Nah, bersyukur kalau kita itu selalu ditolong sama Tuhan. Meskipun sekolah itu memang susah, tapi kita masih bisa kan untuk mengerjakan segala sesuatu dan belajar sesuatu di sekolah. Nah, terima kasih sama Tuhan, bilang sama kakak sama adik. Terima kasih ya sama Tuhan. Sama mama papa. Terima kasih ya pa, ma sama Tuhan. Kita selalu mengucap syukur sama Tuhan. Iya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ayo kita belajar mensyukuri apapun hal-hal yang kecil. Tadi yang kakak bilang. Hal yang kecil itu kita berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita mengucap syukur itu sama halnya dengan berterima kasih. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Joni juga setiap waktu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itulah satu-satunya tempat pertolongan kita. Dan hanya Dia yang sanggup menolong kita.
Ya, berterima kasih. Kita punya penolong yang luar biasa. Nah, hari ini adik-adik kita mau buka ayat hafalan kita di Mazmur 118 ayat 29. Yuk kita buka. Mazmur 118 ayat 29. Yuk. Apa bunyinya? Mazmur 118 ayat 29. Ayo dibuka Alkitabnya. Dibuka. Ayo. Jangan cuma dengerin aja. Yuk dibuka. Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nah, dihafalin ya. Nanti ada tugas dari kakak-kakak suruh ngafalin ayat. Ya. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Kau anugerahkan kepada kami hingga hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur punya penolong yang baik dan kami tahu dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong kami. Dan kami selalu mengucap syukur Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan bergaul karib dengan ayat 14 Tuhan bergaul karib dengan orang takut akan Mazmur 25 ayat 14 Tuhan bergaul. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini Mazmur 25 ayat 14 Tuhan
bergaul karib. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan berjanji. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Terima kasih. Ayat hafalan Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Beritahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan Hai kakak-kakak, kenalkan nama saya Jafe, mau ayat hafalan. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukannya kepada mereka. Amin. Terima kasih. Halo kakak-kakak, hari ini Jacqueline mau ayat hafalan Mazmur 25 ayat 4 mereka. Maka tidak kakak, bye-bye, see you. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, dari awal sampai penghujung akhir ini kita sudah mengikuti ibadah dengan baik, luar biasa. Saatnya sekarang teman-teman jangan lupa ya, tulis absen ya, absen nama kalian. Ya, di kolom komentar ditulis ya, namanya siapa, kalian kelas mana. Kalian bisa tulis dengan baik supaya kakak-kakak bisa mencatat data kalian semuanya. Itu yang pertama. Jangan lupa ya. Ayo segera ditulis sekarang. Cepat. Ayo ditulis di kolom komentarnya. Bisa? Terus selanjutnya jangan lupa juga terus ikuti aktivitas. Kapan lalu membuat hati, membuat bibir dan banyak aktivitas-aktivitas yang lain ya. Diikuti dengan baik. Itu kalian kerjakan, nanti kalian upload aktivitasnya baik lewat video atau foto kalian di grup PD Anak Lebak Jaya. Di grup WA ada semuanya kan? Atau mungkin ada yang belum ikut di grupnya? Kalau ada yang belum ikut, kalian nanti bisa hubungi di deskripsi ini. Kalian bisa hubungi nomornya Kak Ulan. Di situ nanti kalian bisa daftar. Kak, masukkan nomor saya di grup dong Kak, gitu ya, supaya kita bisa saling berkenalan satu dengan yang lain. Oke, yang pertama tulis absen di komentar, jangan lupa ya. Yang kedua, aktif, ikuti semua kegiatan ya dengan aktivitas-aktivitas yang ada. Terus jangan lupa juga setiap ibadah kan selalu kakak-kakak mengajak kita menghafalkan ayat hafalan kan? Hafal ayat hafalannya hari ini? Bisa semuanya? Iya, kalian videokan ayat hafalannya itu dan juga kirimkan di grup Lebak Jaya. Oke? Kakak-kakak tunggu ya semua teman-teman ya. Shalom semuanya. PD Lebak Jaya. Yes. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu.